Sudah terlihat ya Ibu dan Bapak. Nah, di sini bantuan pemerintah penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja tahun 2024. Kita refresh sedikit Ibu dan Bapak. Jadi di RAB PRPD Ibu dan Bapak kemarin saat BIMTEK Luring, Ibu dan Bapak sudah membuat kegiatan-kegiatan ya di RAB dengan fasilitator masing-masing. Di situ ada 3 besaran. Yang pertama kerjasama dan keselarasan dengan dunia kerja, lalu kepemimpinan sekolah, lalu proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini sudah ada rincian dari ketiga indikator tersebut. Nah, Ibu dan Bapak, dalam pengisian output, jadi yang perlu Ibu dan Bapak bawahi, nanti dalam perjalanannya, dalam kegiatan bantuan ini, itu ada laporan yang Ibu dan Bapak harus buat. Yang pertama itu adalah laporan 0%, 50%, dan 100%. Nah, laporan 0%, 50%, 100% ini Ibu dan Bapak buat sesuai dengan format yang sudah kita berikan yang ada di dalam panduan. Panduannya itu Ibu dan Bapak bisa lihat di dalam link materi, atau nanti kami berikan juga di kolom chat. Jadi ketiga laporan tersebut nanti Ibu dan Bapak unggah ke dalam aplikasi Takola, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi nanti untuk laporan tersebut di panduan sudah ada rincian apa saja yang harus dimuat di dalamnya. Nah, sedangkan output itu berbeda. Output adalah hasil dari perkegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan. Nah, di sini saya ingin merefresh lagi ya. Di sini sebenarnya sudah ada atau sudah dijelaskan juga saat BIMTEK. Jadi kita ada 19 kegiatan. Yang pertama itu sinkronisasi program SMK PK. Nah, ini untuk PK baru. Outputnya Ibu dan Bapak bisa lihat dari laporan kegiatan hingga PKS MOU antara SMK dengan dunia kerja. Lalu workshop pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja itu untuk SMK PK lanjutan. Di sini juga outputnya ada 3 Ibu dan Bapak sudah kita hitamkan. Ada laporan kegiatan sampai dengan hasil perbaikan dan pengembangan program. Lalu praktisi dunia kerja mengajar. Itu ada 4. Yang pertama laporan pelaksanaan hasil praktisi mengajar, sampai yang keempat ada pembelajaran yang disusun oleh guru kakak bersama praktisi dunia kerja. Lalu yang keempat ada peningkatan kompetensi guru SMK atau upskilling reskilling di balai besar. Itu outputnya ada sertifikat kompetensi, STTPL, pelatihan, dan RTL guru. Lalu yang kelima ada bantuan pada guru pasca upskilling reskilling untuk melaksanakan RTL-nya. Yang pertama laporan pelaksanaan kegiatan PJBL, lalu modul ajar, video pembelajaran, lalu produk atau jasa sesuai kompetensi atau KK yang diampu. Lalu ada workshop rencana tindak lanjut reskilling upskilling. Itu ada 2 outputnya. Yang pertama laporan kegiatan, lalu ada dokumen atau perangkat pembelajaran dan asesmen. Lalu yang ketujuh ada guru SMK melakukan magang di dunia kerja. Ini ada 2 juga, laporan pelaksanaan magang dan sertifikat magang. Jadi sertifikat magang dari dunia kerja. Lalu yang ke-8 ada workshop penguatan kelembagaan BKK. Itu ada 4 outputnya, laporan kegiatan, program BKK, sampai dengan inventarisasi mitra. Lalu ada penyelenggaraan job fair. Nah, penyelenggaraan job fair ini ada 2 outputnya. Yang pertama, data mitra industri yang mengikuti job fair, lalu laporan pelaksanaan job fair itu sendiri. Lalu tracer study ada 2 juga, laporan kegiatan, lalu dokumen hasil tracer study yang berisi hasil dari tracer study tersebut. Lalu ke-11 pengembangan teaching factory. Outputnya itu ada 7, ada banyak ini. Karena uraian kegiatan sudah ada 5 di sini ya. Yang pertama laporan sosialisasi, lalu SK tim TEFA, lalu SOP TEFA di sekolah, dokumen kurikulum dan TEFA, dokumen pelaksanaan kementerian TEFA, laporan pelaksanaan pembelajaran TEFA, lalu ada video pelaksanaan kegiatan TEFA. Lalu ada partisipasi komite sekolah dalam pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Itu ada laporan kegiatan, berita acara yang memuat rencana tindak lanjut kerjasama dengan dunia kerja yang melibatkan komite sekolah.
Nah, lalu ada penguatan persiapan magang luar negeri. Nah, di sini ada output-nya ada 3, yaitu data siswa yang berminat magang ke luar negeri, lalu naskah kerjasama atau MOU dengan mitra pemagangan luar negeri, lalu ada database lulusan yang siap melakukan magang ke luar negeri. Nah, khusus dan ke-13 ini, kegiatan penguatan persiapan magang luar negeri, nanti kami akan memberikan dan kami akan menjelaskan terkait pengisiannya. Nanti kami akan memberikan Excel dan link Google Form untuk pengisian persiapan magang luar negeri ini. Lalu kegiatan selanjutnya ada workshop peningkatan kapabilitas GTK, yaitu outputnya ada STTPL, laporan kegiatan. Lalu workshop pembelajaran guru di sekolah dengan menggunakan Agar Merdeka. Itu outputnya ada 4, laporan kegiatan, rancangan pembelajaran dan asesmen proyek kolaborasi, video pembelajaran, lalu video praktik baik. Lalu implementasi penguatan kewirausahaan melalui IPAS dan proyek kreatif kewirausahaan atau PKK. Nah, ini outputnya ada 2 juga, laporan hasil kegiatan kewirausahaan, lalu ada database kegiatan kewirausahaan di sekolah. Nah, untuk database kegiatan kewirausahaan di sekolah ini, nanti kita juga ada sesi khusus ya. Jadi kita akan mendata, kita akan mengirimkan Excel, format Excel, lalu Google Form yang Ibu dan Bapak harus isi dan unggah Excelnya di dalam Google Form tersebut. Nanti setelah ini akan dijelaskan terkait tentang pengisian database persiapan magang luar negeri dan database kegiatan kewirausahaan di sekolah. Lalu selanjutnya ada pengembangan literasi dan numerasi. Untuk pengembangan literasi, outputnya itu adalah sertifikat topik. Nah, sertifikat topik ini didapat setelah Ibu dan Bapak menyelesaikan pelatihan melalui PMM. Ya. Lalu ada jurnal literasi siswa, jumlah buku yang dibaca oleh siswa, jumlah buku yang berhasil diterbitkan, video kegiatan literasi berdurasi 10 menit, lalu ada sertifikat UKBI dari Badan Bahasa. Lalu untuk pengembangan numerasi, itu ada 2, sertifikat topik dan dokumen asesmen berbasis numerasi. Lalu ada kegiatan P5, ya, pendampingan organisasi penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kebekerjaan. Di sini ada 7 output yang kami minta untuk Ibu dan Bapak buat, yaitu pertama SKTIM P5 di sekolah Ibu dan Bapak masing-masing, lalu laporan singkat kesiapan sekolah, rancangan kegiatan P5, modul P5, implementasi P5, video P5, lalu laporan hasil pelaksanaan P5. Lalu yang terakhir adalah pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Itu ada 5, sama 8 kegiatan, SK kepala sekolah, program kerja, screenshot bukti bahwa pembelinya sudah didaftarkan di PMM ya. Lalu selembaran flyer praktik baik, tautan link narsum, waktu materi praktik, tanggapan layar, screenshot jumlah pengikut. Nah, di dalam output tadi kan banyak kegiatan yang mengharuskan Ibu dan Bapak membuat laporan kegiatan. Seperti ini, pembentukan KOMDEL itu adalah outputnya laporan kegiatan. Lalu kegiatan tadi, kegiatan sebelumnya, laporan hasil kegiatan, lalu laporan kegiatan workshop peningkatan kualitas GTK, dan lain-lain itu nanti sistematikanya adalah seperti ini. Jadi sekurang-kurangnya nanti untuk laporan per kegiatan yang Ibu dan Bapak buat itu mencakup atau memuat yang pertama nama kegiatan, lalu tujuan kegiatannya, waktu pelaksanaannya, unsur yang terlibat, lalu narasumber, narasumbernya siapa saja, lalu materi, materi dari narasumber, lalu kendala dan upaya pemecahan. Jadi sistematikanya seperti ini, nanti Ibu dan Bapak buat di setiap kegiatan. Lalu nah ini tadi. Jadi Ibu dan Bapak mohon dapat membedakan antara laporan 0%, 50%, dan 100% dengan laporan output di setiap kegiatan. Jadi nanti tempat untuk mengunggahnya juga beda. Jadi nanti untuk output kegiatan yang tadi sudah dijelaskan, Ibu dan Bapak akan unggah di dalam aplikasi yang sedang masih
tahap pengembangan ya. Nanti dalam waktu dekat kita akan sosialisasikan lagi aplikasinya. Nah, untuk sementara Ibu dan Bapak setiap kegiatan mohon dapat mengunggah output-nya itu di Google Drive secara masing-masing. Jadi baiknya Ibu dan Bapak, di Google Drive sekolah itu membuat, folder untuk bantuan ini tersendiri, lalu folder kegiatan, 19 kegiatan tersebut. Nanti di dalamnya itu mohon dibuat juga folder untuk output. Jadi output-nya dimasukkan ke dalam folder itu dulu, nanti setelah kita sosialisasikan aplikasi, nanti Ibu dan Bapak, login, lalu membuat akun dan login, nanti Ibu dan Bapak bisa mengunggah output itu di aplikasi tersebut. Nah, kami jelaskan dulu untuk laporan 0%, itu terdiri dari 4, cover laporan, lembar informasi bantuan awal, foto rekening koran, jadwal pelaksanaan kegiatan, penguatan proses pembelajaran. Nah, laporan 0% ini, untuk, SMK yang sudah cair ya, BIMTEK 1 sampai dengan 6, sisanya sedang berproses dan insya Allah akan segera cair. Itu nanti mohon dibuat laporan 0%. Kemarin banyak kesalahan laporan 0% itu yang pertama, scan rekening korannya ini buram atau tidak terlihat. Lalu ada juga yang, rekening korannya ini masih kosong. Dari situ yang di-scan itu adalah foto rekening koran yang memperlihatkan dananya masuk. Jadi ada dana 280 juta di situ, bukan kosongan. Lalu untuk jadwal kegiatan, di sini ada yang mengganti dengan format sendiri. Mohon untuk format tidak diubah, mohon menggunakan format yang sudah kami berikan. Nah, format 80% ada di tautan ini. Tautan ini adalah, link ke panduan. Dalam panduan sudah ada penjelasan semuanya termasuk format laporan. Lalu ada laporan 50%, terdiri dari cover laporan, laporan kemudian 50%, berita acara kemajuan 50%, lalu surat pernyataan tanggung jawab yang dibubuhi materai 10.000, lalu dokumen pelaksanaan kegiatan. Itu memuat surat permohonan narasumber, surat tugas, undang serta, surat tugas internal, daftar hadir panitia peserta narasumber, jadwal notula materi, dan laporan kegiatan. Lalu yang terakhir ada foto berwarna selama proses kegiatan menggunakan aplikasi timestamp atau sejenis, dan video kegiatan. Nah, untuk foto mohon dibuat dengan baik. Contohnya ketika narasumber sedang menjelaskan atau ketika sedang sesi tanya jawab, mohon fotonya seperti itu angle-nya. Lalu untuk videonya dibuat 5 sampai 7 menit, itu bisa potongan atau digabung-gabung ya. Bisa pembukaan, lalu pemberian materi, lalu diskusi. Untuk format laporan 50% juga sudah ada di panduan. Ibu dan Bapak bisa melihat sendiri di link materi. Nah, 100% juga nanti ini ada rinciannya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa baca. Nantinya harus mencantumkan bukti store pengembalian sisa dana jika ada. Tapi jika habis, tidak perlu. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang tadi harus digarisbawahi kalau laporan 0%, 50%, dan 100% itu diunggah ke dalam aplikasi Takola. Dan mohon untuk laporan 50% dan 100% itu hanya memuat apa-apa saja yang kita minta, yang ada di formatnya tadi. Di dalam panduan juga sudah ada. Jadi Ibu dan Bapak hanya memasukkan dokumen kegiatan seperti tadi berupa notula, persuratan, foto. Nah, Ibu dan Bapak tidak usah memasukkan output seperti sertifikat atau modul, itu tidak usah dimasukin, namun nanti akan Ibu unggah di dalam aplikasi output yang nantinya akan kami sosialisasikan juga. Jadi untuk laporan 0%, 50%, 100% itu nanti diunggah ke dalam aplikasi Takola. Sedangkan untuk output capaian kegiatan akan nanti ada aplikasi tersendiri. Nah, ini sama 80% untuk ke Dinas Pendidikan. Nah, ini untuk arsip Ibu dan Bapak. Jadi nanti Ibu dan Bapak laporan akhir itu 80% Ibu dan Bapak buat 3. Yang satu untuk dilaporkan ke direktorat, dimasukkan ke Takola, lalu ada Dinas Pendidikan,
bila sewaktu-waktu atau ibu dan bapak laporan ke dinas pendidikan, lalu ada untuk arsip sekolah. Nah, kita masuk ke kenapa kita harus menggunakan aplikasi Output ini. Jadi nantinya pengguna dari aplikasi ini adalah pelaksana penguatan proses pembelajaran basis dunia kerja SMK Pusat Keunggulan, yaitu ibu dan bapak penerima bantuan. Lalu yang kedua, penggunanya itu adalah Direktorat SMK atau kami. Nah, fungsi dari aplikasi yang nantinya akan kami sosialisasikan adalah yang pertama, untuk visualisasi data capaian. Jadi nanti kita bisa melihat realisasi penggunaan dana bantuan pada setiap komponen kegiatan, lalu rekapitulasi capaian penguatan proses pembelajaran seluruh pelaksana SMKPK. Lalu yang kedua, sebagai bahan pertimbangan Direktorat SMK dalam mempercepat pelaksanaan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan. Lalu yang terakhir, sebagai dasar kebijakan pengembangan SMK Pusat Keunggulan. Nah, dokumen apa saja sih yang harus Ibu dan Bapak siapkan yang nantinya akan diunggah ke dalam aplikasi tersebut? Yang pertama adalah RAB ya. Nah, RAB ini sendiri nantinya ada RAB awal yang Ibu dan Bapak susun bersama fasilitator saat BIMTEK Luring, itu adalah RAB awal. Tapi nanti jika ada perubahan, mungkin nanti kita sudah sampaikan ya, perubahan itu boleh di bulan Juli dan September ya. Nanti di situ Ibu dan Bapak bisa unggah juga, tentunya dengan BST perubahannya, perubahan RAB tersebut. Lalu yang kedua ada video pelaksanaan setiap kegiatan berdurasi 5-7 menit. Nah, video ini dia harus menggambarkan situasi pelaksanaan yang juga menunjukkan ada pemateri sedang memberikan paparan atau materi serta interaksi seperti diskusi dan tanya jawab. Video boleh potongan atau gabungan ya. Jadi dari pembukaan, sesi materi, sesi tanya jawab. Lalu ada hasil atau output setiap kegiatan. Hasil output setiap kegiatan ini yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi nanti itu dimasukkan ke dalam Google Drive Ibu dan Bapak, lalu nanti jadikan satu menjadi zip atau RAR. Dijadikan satu, lalu diunggah di aplikasi yang nantinya Ibu dan Bapak akan gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk laporan output ini yang perlu Ibu dan Bapak ingat hanya yang tadi, yang 0%, 50%, 100% itu Ibu dan Bapak unggah ke Takolam. Sedangkan untuk output-outputnya seperti sertifikat, modul ajar dan lain itu akan diunggah ke dalam aplikasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan ke fasilitator operator masing-masing. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Mariska. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rahul. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pendataan siswa yang melaksanakan persiapan magang luar negeri yang akan disampaikan oleh Bapak Harosan. Kepada Bapak Harosan disilakan. Tes, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Izin. Sudah terdengar belum, Mas Rahul? Terima kasih. Langsung saja saya izin menginformasikan bagaimana cara untuk mengisi isian data pendataan siswa persiapan magang luar negeri. Saya buka dulu file sebentar.
Pertanyaan dia kan ada. Iya, iya, Isinya apa? nanti gue isi di sini. Halo. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat yang saya buka di sini linknya? Sudah ya, Mas ya? Recording in progress. Oke, Bapak Ibu, sebelum untuk mengisi Google Form ini, tolong diisi dulu format Excel-nya. Format Excel-nya tersedia di ini, Bapak Ibu semua ya. Klik link untuk unduh format. Nah, di sini formatnya. Nanti akan muncul seperti ini harus di-download dulu Bapak Ibu ya. Tidak bisa diisi di sini langsung, harus di-download dulu. Di sini downloadnya. Lalu disimpan. Contoh seperti ini. Bapak Ibu nanti akan dokumennya seperti ini Bapak Ibu ya formatnya. Mohon untuk format yang disediakan ini tidak dihapus atau tidak dirubah-rubah Bapak Ibu ya. Tinggal mengisi yang ada disediakan di sini saja. Di sini ada data siswanya, provinsi, kabupaten, nama sekolahnya siapa, NIC siswanya, nama siswanya, jenis kelamin, dan lain-lain. Di sini perlu diperhatikan, di sini ada beberapa sel yang dikunci, jadi tidak bisa diisi manual. Dia harus mengeklik tombol ini Bapak Ibu, tanda panah seperti ini ya, baru dia bisa mengisi. Kalau isinya asal, dia tidak akan bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Dia harus pakai ini. Harus pakai tanda. Pokoknya semua yang terkunci harus pakai tanda panah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh. NPSN juga. Ini kita karena banyak SMK-nya, jadi kalau pusing untuk mencari NPSN-nya, ini sudah diurutkan sesuai abjad ya Bapak Ibu ya. Dari terkecil terbesar sampai terbesar. Di sini dari angka 1, 10, sampai seterusnya Bapak Ibu ya, 20. Nanti misalkan Bapak Ibu ada di kepala 5, ya dicari aja 5-nya NPSN-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sama semua untuk di provinsi juga sudah disesuaikan abjad, diurutkan sesuai abjad. Ini mohon untuk diisi semua. Kalau nama siswa ini tidak dikunci, jadi bisa diisi contoh, asal. Nah, contoh ya. Seterusnya yang kalau dibuka, silakan dibuka, diisi. Yang dikunci menggunakan tanda panah seperti ini. Nah, ini mohon maaf tadi ada beberapa konsentrasi keahlian yang belum saya masukkan di sini. Nanti akan saya update secepatnya setelah selesai sesi ini. Lalu negara tujuan juga sudah disesuaikan abjad. Pilih saja Bapak Ibu. Ini nama LPK diisi manual. Nah, khusus untuk yang SMK yang sudah pernah memagangkan siswanya ke luar negeri, ini kami butuh datanya juga. Yang warna pink ini Bapak Ibu, ini harus diisi juga kalau bagi sekolah yang punya pengalaman memagangkan anak siswanya ke luar negeri. Ini perlu diisi Bapak Ibu. Ya. Mohon sekali lagi untuk tidak diubah-ubah formatnya atau jangan ada yang dihapus. Ini juga sudah dikunci untuk agar tidak bisa dihapus. Lalu setelah ini selesai, mohon untuk penamaannya. Nah, penamaannya tolong seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan formatnya tanggal, bulan, tahun, lalu nama SMK-nya. Tolong diganti juga nanti namanya. Lalu kembali lagi ke Google Form. Diisi semuanya Bapak Ibu. Lalu ini untuk yang diunggah. Tadi untuk file yang tadi Bapak Ibu download ya. Nah, seperti ini contohnya. Harus unggah
formatnya sesuai yang diberikan oleh kami, yang untuk di ini ya, link untuk format, di sini juga bisa untuk formatnya di sini. Harus menggunakan file ini Bapak Ibu ya. Dan ini wajib diisi semuanya untuk semua Bapak Ibu sekolah dari BPK tahap 1 sampai tahap terakhir. Lalu bagi sekolah yang belum mempunyai LPK atau belum melakukan kerjasama sama sekali, atau belum ada siswa yang untuk dicalonkan, tetap diisi ini, data ini tetap diisi. Nanti kan di sini ada keterangan nama baca di sini, alasan belum unggah, peserta didik magangnya kenapa, alasan belum ada kerjasamanya apa. Nah, untuk yang pertanyaan ini apa? Pertanyaan apa tadi? Unggah. Nah, ini nomor dan tanggal kerjasama dengan LPK ini itu mengunggah perjanjian kerjasama atau sejenis. Jadi bisa berupa berita acara kah, atau nota kah, atau sepahaman atau apa Bapak Ibu ya. Bebas nanti bagaimana Bapak Ibu nanti sekolah dengan LPK dan SO-nya di tempat masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu misalkan kalau ini ada yang ingin dirubah datanya atau ingin update datanya, bisa melakukan di link ini juga, di Google Form ini juga dibuka lagi Google Form-nya, diisi lagi Bapak Ibu ya. Formatnya juga menggunakan format yang disediakan. Baik, ini ditunggu paling lambat seminggu Bapak Ibu ya, seminggu dari sekarang untuk pengisiannya. Lalu ketika nanti ada pertanyaan bisa melalui fasilitator dan operatornya di kelompok masing-masing Bapak Ibu. Untuk linknya saya berikan di chat box Bapak Ibu ya. Nanti akan ada. Semuanya wajib diisi termasuk Ya, Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali ini semuanya wajib isi Bapak Ibu ya. Bagi sekolah yang sudah pernah mengisi di bulan-bulan kemarin itu langsung untuk diisi juga semuanya Bapak Ibu ya. Baik yang sudah atau yang belum wajib mengisi isian ini. Nah, ini linknya sudah saya taruh di chat box Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan di grup saja Bapak Ibu, di grup WA Bapak Ibu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Bu Mariska. Baik, terima kasih kepada Bapak Harosan. Untuk selanjutnya adalah pendataan siswa yang memiliki usaha akan disampaikan oleh Bapak Sunardi. Kepada Bapak Sunardi, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Mariska. Bapak Ibu sudah tampil ya. Saya langsung aja. Ini di salah satu kegiatan bantuan SMKPK tahun 2024 adalah implementasi penguatan kewirausahaan melalui mata pelajaran Project IPAS dan PKK. Kemudian salah satu outputnya selain laporan hasil kegiatan yang kemudian ada database kegiatan kewirausahaan di sekolah. Jadi ini nanti pendataan ini akan kita jadikan database untuk kegiatan kewirausahaan di sekolah Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya kotakin merah ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian ini ada link pendataan tadi untuk database-nya. Nanti bisa diklik di sini. Ini kita mengunggah. Kita klik ini akan tampil seperti ini.
nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu setelah tadi diklik. Ini Google Form-nya seperti ini. Sama seperti yang form di persiapan magang tadi, ini sudah terkunci. Untuk NPSN-nya nanti Bapak Ibu tinggal mencari, tinggal memilih. Kemudian provinsi juga begitu, isian provinsi juga sama, kabupaten kota juga begitu, sama, nama SMK juga sama, nanti tinggal pilih. Kemudian yang di sini ada nanti ada format ini, format Excel dapat diunduh di sini Bapak Ibu, di sini ya. Nanti unduh dulu, setelah diunduh nanti akan tampil format Excel. Excel seperti maaf sebentar, file Excel-nya sebentar. Perfect. Nah, file Excel-nya nanti seperti ini Bapak Ibu. Tadi yang di warna hijau tadi sudah isian yang tadi, yang isian Google Form tadi, ini yang hijau. Kemudian di sini nanti akan ada sebenarnya ada tiga format, tapi nanti kita akan jadikan satu isian, supaya memudahkan kami untuk mengolah datanya. Ini yang form pertama, ada NISN, ada nama peserta didik. Ini terkait omset ya. Form judulnya form terkait omset bulanan yang sudah dilakukan oleh anak-anak peserta didik dalam kegiatan kewirausahaannya. Di sini nanti ada NISN-nya, kemudian ada nama peserta didik, jenis kelaminnya, kemudian data tanggal lahir, kelas, kakaknya apa, kemudian jenis usahanya apa, nomor NIB-nya berapa, kemudian omsetnya per bulan ini berapa, ini per bulan ya, omsetnya berapa nanti didata di sini. Kemudian untuk form kedua yang berwarna oranye ini adalah data terkait data pembimbing atau guru, Bapak Ibu guru yang membimbing anak-anak dalam berwirausaha. Ini pendataannya, ada nama pembimbingnya atau gurunya, kemudian mapel yang diampu apa, memiliki usaha atau tidak, NIB-nya Bapak Ibu guru berapa, kemudian berapa jumlah peserta yang dibimbing, kemudian kalau mau menambahkan keterangan, ini ada kolom keterangan. Kemudian form yang ketiga itu ada form kerjasama dengan perusahaan atau industri atau UMKM atau mandiri atau orang tua atau teman sejawat dalam melaksanakan usahanya. Ini yang pertama ada nomor, kolom nomor, kemudian nama peserta didik, kelasnya kelas berapa, konsentrasi keahliannya apa, nama UMKM atau industrinya atau mandiri siapa, kemudian bentuk kerjasamanya seperti apa, kemudian ini ada target, kemudian ada jangka waktu. Nah, ini akan kami sampaikan contohnya, contoh pengisiannya.
contoh pengisiannya dari format-format tadi. Nah, seperti ini adalah contoh format untuk omset. Omset ya, kalau di sini contohnya adalah ini kemarin salah satu sekolah ini membuatnya per minggu ya, dibuatnya tidak per bulan, tapi di format tadi per bulan, tidak apa-apa. Ini contohnya adalah per minggu. Misalnya nama siswa siapa, ini ada nomor WA-nya kalau di sini. Kemudian jenis usahanya, kalau di sini contohnya ada kuliner, ada tambah kosmetik, tambah fashion, ada nomor NIB-nya, kemudian ada omset, ada omsetnya, total omsetnya berapa gitu ya. Kemudian di breakdown per bulan, kalau di sini contoh per minggu itu berapa, terus nanti ada ketemu totalnya berapa gitu ya. Ini adalah contoh pengisian terkait omset yang dicapai oleh anak-anak melalui kewirausahaan. Kemudian contoh berikutnya adalah tadi yang kerjasama dengan industri atau UMKM atau mandiri atau orang tua atau teman sejawat, misalnya seperti ini contohnya, misalnya nama pesertanya Budi, kelas 12, katanya NKPI, jenis usahanya alat tangkap, kemudian industrinya ini industri apa gitu ya, industri apa atau UMKM apa gitu ya. Kemudian bentuk kerjasamanya di sini misalnya permodalan, kemudian targetnya omset gitu ya, target omset, terus jangka waktunya 1 tahun. Dari nanti setelah format-format tadi diisi Bapak Ibu, kemudian akan Bapak Ibu akan mengunggah kembali di sini, ditambahkan file ini adalah nanti file yang sudah terisi data-data kewirausahaan tadi, ini upload di sini, kemudian lanjutnya BIMTEK Luring tahap berapa, inisialnya sama seperti tadi, kemudian fasilitator operator juga sama seperti tadi, kemudian ini jangan lupa nanti setelah semua terisi Bapak Ibu klik tombol kirim. Jadi ini nanti kalau udah dikirim akan kami terima dalam bentuk file Excel tadi ya, untuk kami olah, untuk kami jadikan data. Baik, untuk terkait ini tadi sudah terkait pendataan kewirausahaan, kurang lebih itu saja Bapak Ibu. Format-format tadi sebenarnya Bapak Ibu sudah ada di link materi, itu ada file panduan kegiatan, di sana semua format-format ada di sana, kemudian kalau ada contoh-contohnya juga Bapak Ibu bisa download di link materi. Kemudian link materinya sudah kita sampaikan pada waktu BIMTEK ya. Link materi sudah kita sampaikan pada waktu BIMTEK Bapak Ibu, masih sama link materinya. Kemudian dari kami ada sedikit pengumuman terkait
di luar ini ya, terkait di luar materi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang BIMTEK di tahap 1 sampai dengan 6 itu kan dananya sudah cair ya, sebesar 280 juta atau sebesar 70% dari 400 juta. Jadi kemarin itu ada 29 SMK yang ditarik semua dananya. Jadi 280 juta itu dananya ditarik semua. Nah, kami sudah diingatkan oleh Inspektorat Jenderal bahwa dana yang di rekening Bapak Ibu itu tidak boleh ditarik semua. Tidak boleh tarik semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu kami menyarankan menarik dana sesuai kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Maksimal Bapak Ibu dapat menyimpan di brankas maksimal ada sebesar 50 juta rupiah. Ya. Kemudian nanti kalau kurang dapat mengambil kembali di rekening gitu ya. Tadi dari 29 SMK sampai dengan pagi hari ini, kemarin sudah kami informasikan di Japri juga, sampai dengan pagi hari ini masih ada sekitar 10 SMK yang belum mengembalikan dananya. Dikembalikan kembali ya ke dana semula. Masih ada 10 SMK nanti akan kami wapri masing-masing ke 10 untuk segera mengembalikan. Batasnya adalah tanggal 30 Mei. 30 Mei itu besok ya. Jika sampai dengan besok 30 Mei itu dana tidak dikembalikan, maka ke 10 sekolah tersebut akan kami jadikan sampling untuk supervisi dari Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek. Itu. Terus kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua dana sisanya yang 30%-nya tidak akan kita cairkan. Itu ya. Nanti ada 10 sekolah yang di 10 sekolah di tahap 1 sampai dengan tahap 6. Kemudian yang tahap 7 sampai tahap berikutnya yang belum cair, insya Allah pada pekan ini insya Allah akan cair. Nanti segera kami, kalau sudah cair, kami infokan di grup masing-masing. Itu sedikit pengumuman dari kami, Bapak Ibu, atas perhatiannya. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator, silakan. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk sesi kedua ini tidak ada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi fasilitatornya masing-masing. Gitu untuk sesi kedua pada siang hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.